Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai elektroda atau kawat las yang dipakai ataupun klasifikasi pada elektroda kawat las SMAW. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengelasan SMAW. Simak terus video ini sampai selesai ya. Kawat las atau elektroda yang digunakan untuk proses pengerjaan pengelasan SMAW biasa memegang peranan penting dalam proses pengelasan, karena dapat mempengaruhi kelancaran proses pengelasan dan kualitas hasil pengelasan nantinya. Teman-teman harus bijak, harus tepat memilih elektroda yang dipakai, karena tidak sembarang elektroda bisa dipakai untuk bahan kerja teman-teman masing-masing nantinya. Kawat las atau elektroda untuk pengelasan SMAW terdiri dari kawat inti yang memiliki ukuran diameter tertentu yang menjadi ukuran patokan dalam proses pengelasan. Kemudian dibungkus dengan flux yang terbuat dari bahan kimia tertentu sesuai dengan fungsi dan peruntukannya masing-masing. Itulah teman-teman harus bisa memilih elektroda yang tepat nantinya. Nah, apa sih fungsi dari kawat las itu? Kawat las memiliki fungsi untuk mendukung proses pengelasan agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas lasan yang sesuai dengan harapan teman-teman sendiri. Nah, fungsi dari kawat inti, karena kawat las ini memiliki yang namanya flux sebagai lapisan luar dan kawat inti sebagai dalamnya nanti. Fungsi dari kawat inti ini, yang pertama menimbulkan busur listrik atau arch dan sebagai penghantar listrik. Yang kedua, sebagai logam pengisi atau biasa kita kenalan deposit ataupun filler material. Nah, selain kawat inti, flux juga memiliki fungsi loh teman-teman. Apa itu fungsinya? Yang pertama, flux memiliki fungsi menyetabilkan busur listrik. Yang kedua, melindungi busur listrik dan logam cair oleh gas yang ditimbulkan. Yang ketiga, untuk menghasilkan terak atau slag yang dapat melindungi pembekukan logam dan insulator panas. Yang keempat, membersihkan logam cair dari pengaruh oksigen dan pengotor lainnya. Yang kelima, untuk menghasilkan deposit yang efisien. Yang keenam, sebagai sumber unsur paduan. Dan yang ketujuh adalah sebagai insulator. Elektroda, khususnya yang dipakai pengelasan SMAW, mempunyai kode atau simbol, di mana kode tersebut mengandung arti kekuatan tarik, posisi pengelasan, dan jenis bahan kimia tertentu sebagai flux. Demikian juga dengan cara penggunaan dari masing-masing jenis kawat las tersebut. Untuk teman-teman ketahui, sistem pengkodean kawat las atau elektroda las ini, menurut AWS, American Welding Society, terbagi ke dalam 4 klasifikasi besar, yaitu yang pertama adalah mild steel, untuk mengelas baja-baja karbon lunak, misal baja karbon dengan prestasi karbon rendah. Yang kedua adalah alloy steel. Alloy steel ini digunakan untuk mengelas baja campuran, misalnya baja stainless. Yang ketiga, non-ferro, dipakai untuk benda-benda bukan besi atau baja, misalnya aluminium, monel, brass atau kuningan, bronze atau perunggu, dan sebagainya. Yang keempat, cast iron, digunakan untuk pengelasan besi tuang. Berdasarkan peraturan American Welding Society atau AWS, spesifikasi kawat las untuk mild steel diatur dalam AWS A5.1 yang ditandai dengan huruf E dan diikuti 4 digit angka di belakangnya. Sedangkan spesifikasi kawat las untuk low alloy steel diatur pada A5.5 dengan kode yang sama seperti elektroda mild steel, yaitu huruf E dengan 4 angka terakhir, kemudian diikuti dengan garis dan huruf serta angka sebagai unsur paduan. Beberapa merek terkenal untuk kawat las atau elektroda las yang biasa dipakai pada pengelasan SMAW, antara lain sebagai merek Nico, Enka, Esap, Kobe, dan lain-lain. Elektroda atau kawat las yang biasa dipakai pada pengelasan SMAW diproduksi dengan standar ukuran panjang dan diameter. Diameter elektroda diukur pada kawat intinya. Jangan sampai salah ya untuk membeli elektroda, karena kawat elektroda itu diameter yang dipakai adalah diameter inti, bukan diameter flux yang di luarnya. Jadi, diameter elektroda diukur pada kawat intinya,
Ukuran diameter elektroda secara umum berkisar antara 1,5 sampai dengan 7 mm, dengan panjang antara 250 sampai 450 mm, serta dengan tebal salutan antara 10 sampai dengan 50% dari diameter elektroda. Nah, dalam perdagangan biasanya elektroda tersedia dijual di toko-toko dengan berat kisaran 25 kg sampai dengan 5 kg, yaitu antara 25 kilo, 20 kilo, ataupun 5 kg. Dibungkus dalam dus atau kemasan yang terbuat dari kertas dan lapisan plastik pada bagian luarnya. Teman-teman membeli elektroda dengan sesuai kebutuhan dari teman-teman sendiri, diameter berapa dan mau beratnya berapa gitu. Jangan sampai mubazir ataupun salah beli nantinya. Biasanya pada tiap kemasan dituliskan ukuran elektrodanya, yaitu berat per kemasan, per kotak, dan diameter elektrodanya. Di samping identitas atau keterangan lain, antara lain adalah merek atau fabrik pembuat, kode produksi, dan kode elektroda, ketentuan-ketentuan penggunaan, dan lain-lain. Adapun klasifikasi yang digunakan pada elektroda pengelasan SMAW mengadopsi nomor dari standar American Welding Society untuk penomoran pada elektroda. Berikut saya jelaskan. Di gambar ini menunjukkan cara membaca kode elektroda. Teman-teman harus paham ya. Yang simbol E menunjukkan elektroda untuk pengelasan busur. 2 digit pertama menunjukkan kekuatan tarikan dalam satuan PSI, biasanya pound square inch. Digit ketiga menunjukkan posisi pengelasan. Kalau angka 0 berarti tidak digunakan dalam klasifikasi biasanya. Angka 1 untuk semua posisi pengelasan, angka 2 untuk posisi pengelasan datar dan horizontal, angka 3 hanya untuk posisi datar. Dan digit keempat menunjukkan jenis lapisan pada elektroda dan tipe arus yang digunakan, arus alternatif atau arus langsung, ataupun juga polaritas lurus atau kebalikannya. Yang kelima, jenis pelapis arus las. Sebagai contoh, elektroda E6010. Maknanya apa dari pembacaan ini? Menunjukkan elektroda pengelasan busur dengan kekuatan tarik minimal 60.000 PSI dapat digunakan untuk semua posisi dan menggunakan arus searah dengan polaritas terbalik. Nah, untuk sistem identifikasi elektroda pengelasan stainless steel diatur sebagai berikut. Mirip-mirip juga dengan yang tadi, kalau ini untuk bahan stainless steel. Dengan kode E, simbol E menunjukkan elektroda untuk pengelasan busur. 3 digit pertama menentukan tipe besi dan baja tahan karat. 2 digit terakhir menunjukkan arus dan posisi yang digunakan. Sebagai contoh, elektroda nomor E308-16 menunjukkan elektroda cocok untuk stainless steel dengan tipe 308. Dapat digunakan pada semua posisi dan menggunakan arus alternatif atau dengan polaritas langsung. Setelah teman-teman paham dengan klasifikasi elektroda, fungsi elektroda, pemilihan elektroda, teman-teman harus juga paham dengan yang namanya penyimpanan elektroda. Tidak sembarang cara menyimpan elektroda loh. Nah, elektroda harus dijaga agar tetap kering. Kelembaban akan merusak lapisan pelindung pada elektroda, sehingga bisa menyebabkan sputter yang banyak dapat menyebabkan porositas dan pecah pada lasan elektroda yang terkena udara dalam waktu 2-3 jam. Harus dikeringkan dengan oven loh, selama 2 jam pada suhu 260 derajat Celcius. Karena kelembapan itu bisa merusak dari elektrodanya, sehingga menimbulkan cacat las pada saat pengelasan nantinya. Setelah dikeringkan, elektroda harus disimpan pada tempat yang bebas dan kering gitu. Jadi bebas dari kelembaban dan kering. Membengkokkan elektroda juga dapat merusak lapisan yang menyebabkan terpisahnya dari inti elektroda. Dan elektroda yang intinya sudah terpisah sebaiknya tidak digunakan ya. Elektroda dengan awalan R pada klasifikasi AWS, American Welding Society, memiliki ketahanan yang tinggi dari kelembaban. Itu harus diperhatikan karena jaga elektroda ini berdampak besar nantinya pada saat pengelasan. Nah, kesimpulan materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini,
mengenai elektroda adalah bahan penting yang digunakan pada pengelasan. Elektroda digunakan untuk menciptakan busur listrik, dan juga elektroda dipilih sesuai dengan jenis material yang akan dilas, proses pengelasan yang digunakan, kualitas lasan yang diinginkan, dan posisi pengelasan nantinya. Teman-teman harus paham itu semua, mulai dari pemilihan elektroda sampai penyimpanannya. Teman-teman harus juga paham, karena hasil akhirnya adalah pengelasan teman-teman nantinya. Akan menyebabkan fatal jika teman-teman salah sampai memilih elektroda dan menyimpan elektroda. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and share ya guys.